Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Baik, beberapa ada yang bertanya ya, banyak juga ini di masyarakat, kenapa tidak perlu swab PCR ulang? Ya, bahwa ulasan yang sudah saya bahas di materi yang sebelumnya, ya mungkin nanti bisa dicek kembali ya, panduan isolasi mandiri. Itu setelah isolasi selama 14 hari, pada kasus-kasus yang tanpa gejala ringan maupun gejala sedang, itu tidak perlu dilakukan swab PCR ulang untuk menentukan bahwa pasien tersebut selesai melakukan isolasi mandiri atau dinyatakan sehat. Nah, kenapa? Karena seperti yang sudah dipublish oleh CDC ya, bahwa di sini pada beberapa pasien yang bergejala ringan maupun sedang ya, itu pada hari ke-10 sampai 20 memang terkadang masih ditemukan material RNA SARS-CoV-2 ini ya. Jadi swab itu akan mendeteksi material DNA atau RNA virus atau bakteri yang ada di dalam rongga nasofaring. Nah, pada hari ke-10 sampai 20 ya, setelah munculnya gejala ya, material RNA virus ini terkadang masih terdeteksi. Namun antara 88 dan 95% pada material spesifik spesimen yang terdeteksi ini itu tidak bisa direplikasikan atau bisa dikatakan virus yang ditemukan oleh hasil PCR swab di hari 10 sampai 20 ini itu tidak bisa menginfeksi lagi. Jadi sudah tidak infeksius walaupun ditemukan saat kita melakukan swab PCR. Nah, kecuali pada beberapa pasien yang mengalami imunokompromis seperti leukemia, HIV/AIDS dan lain sebagainya, itu bahkan bisa memanjang ya, bahkan bisa sampai 143 hari itu masih ditemukan virus di dalam swab PCR-nya. Nah, pada beberapa pasien yang sudah sembuh dari virus COVID ini bahkan bisa sampai 12 minggu terdeteksi di swab PCR. Ya, 12 minggu ini artinya bisa sampai 90 hari ya, sekitar 3 bulan swab PCR-nya bisa positif ya. Secara investigasi ya, pernah dilakukan penelitian di 285 pasien yang positif terus, ketika di swab ini positif terus ya. Di antaranya adalah 126 orang yang dewasa yang mempunyai gejala yang berulang. Ya, gejalanya sama selama 3 bulan, gejalanya sama. Ya. Itu tidak ditemukan ya secondary infection atau menularkan pada 790 orang yang kontak dengan 285 ini. Ya. Jadi inilah kenapa alasan bahwa sebenarnya tidak perlu di swab PCR ulang. Kalaupun ternyata swab PCR ulang ini positif sampai 3 bulan, itu terbukti di 285 pasien dengan gejala yang berulang itu tidak menimbulkan infeksi atau tidak menularkan. Seperti itu. Nah, rekomendasinya adalah ya seperti yang sudah kita bahas bahwa cukup 10 hari isolasi setelah gejala itu timbul dan ditambah dengan ya 24 jam bebas panas tanpa obat-obatan penurun panas. Nah, ini sudah bisa dikatakan cukup untuk selesai isolasi mandiri. Nah, oleh karena itu kenapa muncul angka 14 hari? Angka 14 hari itu sebenarnya adalah 10 plus 3 ya. 10 hari rekomendasi dari CDC plus 3 hari bebas gejala sebenarnya. Jadi mungkin setiap orang proses isolasinya bisa berbeda-beda, tapi minimal kita ambil adalah di 14 hari untuk safety-nya. Karena pada beberapa pasien dengan gejala-gejala tertentu itu bisa memanjang, tidak hanya 10 hari tapi bisa sampai 20 hari. Ya, bisa sampai 20 hari. Nah, tapi pada pasien-pasien dengan OTG atau tidak pernah mengalami gejala atau tanpa gejala, itu cukup 10 hari melakukan isolasi ya. Nah, ini sebenarnya yang
perlu kita ketahui bersama, swab PCR untuk menentukan selesai atau tidaknya isolasi itu sudah tidak direkomendasikan. Ya, rekomendasinya tidak perlu di swab PCR ulang. Nah, kecuali pada kondisi pasien dewasa yang mempunyai kasus-kasus imunokompromis. Jadi dia pasiennya sudah punya leukemia tadi yang kita sebutkan, atau mungkin HIV/AIDS. Nah, ini perlu dikonsultasikan oleh ahlinya masing-masing, ya, seperti itu. Nah, tapi selain kasus-kasus yang mempunyai imunokompromis, itu sebagaimana yang kita bahas tadi adalah cukup dengan minimal 10 hari seperti yang sudah kita bahas. Jadi diambil kesimpulan oleh Kemenkes kita itu adalah di angka 14 hari, ya. Jadi mudah-mudahan sudah tidak ada lagi polemik RT-PCR-nya berbulan-bulan masih positif, pasien atau warga itu sehat, ya, sampai dikucilkan. Nah, ini tidak ada tidak ada dalilnya, ya, tidak ada alasannya sebenarnya. Apa alasannya sampai harus kita ketakutan, padahal sudah direkomendasikan oleh Kemenkes maupun CDC di WHO tidak perlu dilakukan RT-PCR ulang. Nah, ini semoga membantu pemahaman, ya, kita agar lebih paham lagi terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.